106.3 RPK FM Jakarta. Halo sahabat RPK, jumpa lagi dengan saya Argo untuk program Pilihan Orang Percaya kali ini. Dan bersama dengan Arthur Tison juga Dede Rusli, kita akan berbincang tentang beberapa hal mengenai perjalanan negeri sebagai sebuah bangsa pada saat ini, sahabat RPK. Dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa Kepolisian Republik Indonesia baru saja mengalami pergantian kepemimpinan. Pasti ada artinya buat kita semua orang percaya, sahabat RPK. Apa aja artinya? Oleh sebab itu, sahabat RPK, ada juga hal yang menarik. Beberapa tanggapan dan harapan dari masyarakat pasti ada juga sebagai bagian dari kehidupan negeri ini terhadap lembaga kepolisian. Salah satu tanggapan yang paling menarik yang pernah saya dapat itu tanggapan dari Dr. John Palinggi, yang menjadi orang yang salah satu orang yang memberitakan atau memberitahukan atau merespon hal-hal tentang pergantian tumpuk kepemimpinan di Kepolisian Republik Indonesia, sahabat RPK. Dan yang lebih menarik lagi, tanggapan dan respon itu jauh-jauh hari sebelum ada pelantikan itu terjadi, dan bukan hanya yang pertama, Kapolri sebelumnya dan sebelumnya juga. Sepertinya Dr. John Palinggi ini punya hal-hal khusus yang bisa dilihat tentang kepemimpinan dari sebuah lembaga kenegaraan. Maka sebab itu, sahabat RPK, malam ini kita sudah hadirkan di tengah kesibukan Pak John. Selama ini Pak John masih memberi kesempatan untuk kita untuk berbagi tentang apa yang ingin dibaginya malam ini, sahabat RPK. Dan selamat malam Pak John. Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat malam. Terima kasih Pak John udah kasih kesempatan kita untuk mau berbagi dengan kita tentang hal-hal yang sebenarnya sangat baik juga kita ketahui bersama ini, Pak John. Nah, kira-kira nih Pak John, kalau kita langsung nih, ini Pak John kan kayak jago nebak gitu ya, Pak John. Beberapa Kapolri tebakannya pas terus, semuanya betul terus. Sebenarnya secara garis besar tuh ada nggak hal-hal khusus yang dinilai sama Pak John sendiri tentang kepemimpinan sebuah lembaga kenegaraan, terutama khususnya kepolisian saat ini? Penggantian pejabat negara atau pejabat pemerintahan apapun, termasuk kepolisian, TNI, di negara kita itu hal-hal yang lumrah saja. Sebab terkadang di dalam masyarakat itu terjadi dinamika demokrasi, ada yang pro dan kontra, ada juga penilaian yang miring negatif, ada juga yang memiliki pikiran positif, mendukung dan lain sebagainya, dan itu lumrah dalam negara demokrasi seperti kita ini. Terkait dengan dikatakan tadi, saya banyak melihat banyak pejabat yang saya sebutkan sebelumnya sebelum menjawab. Sebetulnya itu adalah hasil saya kan sudah lama sekali, umur sudah lama mengikuti perkembangan di dalam negara ini. Saya sudah bersentuhan dengan 8 presiden, 10 Kapolri, 7 Panglima TNI, kemudian 5 Kepala BIN, 4 Menteri Dalam Negeri, dan sempat juga mengajar di Lemhanas. Dan saya adalah pengusaha murni banget Tapi saya juga instruktur pengkaderan politik, tetapi saya tidak berpolitik. Saya tetap pada jalur saya sebagai pengusaha, tetapi dengan prinsip dasar bahwa saya setia pada negara dan menghormati pemimpin-pemimpin negara ini. Nah, mengapa saya menghormati? Karena keyakinan saya menyatakan bahwa setiap pemimpin di bumi ini, di dunia ini, adalah ditetapkan oleh Allah, ditetapkan oleh Tuhan. Maka saya wajib menghormatinya. Kalau pertanyaan tadi mengapa sering saya mengetahuinya, itu adalah hasil amatan saya secara pribadi, hasil interaksi saya, dan itu terkadang kalau saya bertemu seseorang, itu saya dapat berita di hati saya bahwa orang ini di kemudian hari akan menjadi seorang yang berguna bagi bangsa dan negara, dan juga teristimewa bagi keluarga dan masyarakat.
Saya hanya seperti itu. Jadi itu sebetulnya kita mampu untuk bergaul dengan orang, berkomunikasi dengan orang, memprediksi sesuatu dengan baik asal hati kita terpelihara. Peliharalah hatimu, sebab dari situ berpancar kehidupan. Haleluya. Pak John, itu benar apa yang dirasa, terus sering terjadi itu apa itu? Kok seperti berbau mistik gitu, sahabat Pak John? Saya kira tidak. Itu justru berbau iman. Berbau iman. Ya, saya tidak terlalu suka mistik. Dan saya menentang mistik. Karena saya tidak bisa mendoakan Allah, mendoakan Tuhan itu berbahaya dan kita bisa terkutuk. Jadi ya, sebetulnya itu hanya saya sangat luas bergaulnya dan tidak memandang sama siapapun. Ya, sekalipun saya bergaul dengan semua pejabat di negara ini, pejabat manapun, tetapi saya tidak pernah hidup dari pemberian pejabat-pejabat. Saya hidup dari pemberian Tuhan. Wah, ini hal-hal yang harus dicontoh ataupun juga kita ikuti. Jadi bukan perasaan itu muncul bukan karena sesuatu yang mistik atau yang apalah, tapi justru karena iman, gitu Pak John ya. Iman. Melihat seseorang itu, kita dapat menyimpulkan bahwa suatu saat panjang sekali. Ada yang 20 tahun saya sudah bicara sama dia suatu saat. Kayak Kapolri yang baru Kasat Serse di Jakarta Barat, saya bilang suatu saat dia akan memimpin. Waktu itu masih di Jakarta Ya, Kasat Serse. Pak Andika saya ketemu, saya bersama Presiden di China. Saya bilang sama Pak Andika, Bapak suatu saat akan 4 bintang. Dia katakan pada saya, tidak mungkin, saya baru 2 bintang. Dan ternyata 4 bintang. Ya, tapi itu semua bukan kelebihan saya. Itu anugerah Tuhan untuk kita bisa mendoakan orang supaya menjadi hebat. Jadi perbanyak dalam hidupmu untuk mendoakan orang, untuk mendukung orang, untuk mempopulerkan orang, mereklamikan orang, supaya orang itu jadi baik hidupnya, berkembang dan menjadi orang besar. Mendoakan yang baik, Pak. Ya, doakan mereka. Dan tidak usah karena doa kamu itu dipublikasi sedemikian rupa, sampai-sampai kamu juga menghendaki kalau dia jadi pejabat, saya dapat makanan, saya dapat proyek. Nggak usah. Saya tidak. Sekali lagi, saya tidak mengharapkan sesuatu. Memang begitu setiap kali Ya. terjadi gitu ya Pak John ya. Itu adalah perbuatan kebaikan yang diajarkan Tuhan kepada kita melalui agama masing-masing. Agama apapun. Kalau selain rasa, ada nggak analisa-analisa keilmuan kayak misalnya dari ilmu-ilmu di Lemhanas yang pernah Pak John ikuti gitu? Saya lama mengabdi di ABRI dulu sampai 95, kemudian dari 9 saya analisis strategis intelijen di ABRI dulu. Ya, di ABRI ya. Kemudian analisis sosial politik, waktu itu Pak SBY yang menjadi Kasospol juga banyak yang saya. Ya, pada saat itu, ya, jadi pengalaman bergaul dengan dunia militer, dengan dunia kepolisian. Sejak 95 saya mengabdikan diri, setelah pisah itu, mengabdikan diri di kepolisian negara, sehingga bersentuhan 10 Kapolri. Ya, saya aktif sekali di memberikan analisis, asistensi, dan lain-lain, dan juga bersyukur pada Tuhan mereka percaya pada saya, sehingga, dan juga saya sangat aktif bergaul di dalam masyarakat. Saya adalah ketua harian sekarang Kerukunan Umat Beragama BISMA, yang juga interaksinya begitu intens dengan semua agama. Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Dan di samping itu saya ketua asosiasi rekanan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah yang besar sekali anggarannya itu. Nah, seperti itu. Dan juga ya interaksi sosial banyak sekali saya lakukan, sehingga kita belajar dari kehidupan orang lain. Kita belajar dari kehidupan orang lain. Jadi bukan menggurui, tapi kita belajar dari kehidupan orang lain, sehingga formulasi kehidupan kita untuk hidup panjang dan bisa memperoleh rezeki itu, kita dapatkan dari pengalaman hidup dari orang per orang. Jangan memandang manusia itu berbeda, karena dia adalah ciptaan Tuhan, sama semuanya. Datangnya menangis,
perginya juga menangis. Menarik sekali nih sahabat RPK ya. Namun nanti kita akan lebih mengkerucut lagi, kita akan tanya sama Pak John ini, kira-kira Pak John apa sih yang unik dari Kapolri yang sekarang gitu ya. Tapi kita akan jeda dulu dan kita akan kembali lagi. Balik lagi ke Jalan Dewi Sartika 136 di sahabat RPK. Argo masih menemani untuk sahabat RPK di program Pilihan Orang Percaya bersama dengan Arthur Tison dan juga Dede Rusli. Kita juga masih berbincang tentang perjalanan sebuah negeri di bangsa Indonesia ini bersama Dr. John Palinggi. Sahabat RPK, Dr. John Palinggi adalah Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distribusi Indonesia, juga Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat atau BISMA, yang adalah wadah kerukunan umat beragama. Pak John juga Ketua Umum Asosiasi Mediator Indonesia atau AMINDO. Dan kita akan balik lagi ke pertanyaan yang tadi sudah terlontar. Sebenarnya apa sih uniknya untuk Jenderal Polisi Listio Sigit ini, Pak John? Ya, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit, Bapak Kapolri, sama saja dengan kita. Sama saja dengan kita. Ya, kita sama-sama ciptaan Tuhan. Iya. Sempurna. Tetapi dalam hidup ini, setiap orang itu telah diberikan oleh Tuhan satu karunia, anugerah, kelebihan-kelebihan, talenta-talenta. Dan itu rahasia Tuhan. Setiap orang diberi, kadarnya, ukurannya itu berbeda-beda. Nah, kalau dia bilang apa sih? Kalau Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit itu, menurut saya berulang-ulang sebelum ditetapkan melalui proses Dewan Kepangkatan dan Jabatan di Mabes Polri, diusulkan ke Komisi Kepolisian. Komisi Kepolisian mengusulkan 5 orang ke Bapak Presiden dan dipilih Presiden. Pak Jenderal Listio Sigit diusulkan ke DPR untuk fit and proper. Jadi penentuannya itu di DPR. Jadi kalau misalnya sekarang 5 diusulkan Komisi Kepolisian ke Bapak Presiden dan 1 diusulkan, bukan berarti yang 4 ini tidak tepat. Karena yang 4 ini dibutuhkan pada jabatan-jabatan yang memang sudah mereka kuasai seperti itu. Nah, kemudian di DPR itu ada fit and proper, bukan sekedar-sekedarnya kalau di DPR itu. Itu adalah bagian proses untuk mengetahui sampai seberapa jauh kapasitas dan capability-nya, dan juga termasuk program-program kerjanya. Nah, Bapak Listio Sigit itu, kalau saya lihat sejak dulu, saya melihat pengalaman saya dengan Bapak Presiden, mengamati Bapak Presiden, sejak dicalonkan jadi gubernur, Presiden itu banyak sekali orang menghina, merendahkan dia. Ya, banyak apa ini orang ini, masa begini mau jadi gubernur, mau jadi presiden. Bahkan dipitnah-pitnah lah. Tetapi dengan kerendahan hati Bapak Presiden, dia jawab itu hal-hal yang perlu dijawab, dan yang tidak perlu dijawab tidak perlu. Dengan rendah hati. Sekali lagi saya ulangi, dengan rendah hati. Nah, perhatikan betul Bapak Jenderal Listio Sigit kalau tampil pada saat Kabar Reskrim menjawab pertanyaan wartawan. Dia itu dengan nada yang tidak tinggi, langsung pada permasalahan, straight to the point, secukupnya sesuai kepentingan, dan cuma itu saja. Tidak seperti sedemikian rupa gerakannya, enggak. Dia kalem. Itu adalah ciri khas orang yang rendah hati. Orang yang mau menjelaskan, menghargai orang lain. Nah, kesamaan itulah antara Bapak Presiden dan Pak Jenderal Listio Sigit itu yang saya lihat, bahwa
ada persamaan, dua-duanya rendah hati. Itu keunikan. Maka banyak orang bilang, ini pasti presiden memilih karena dia pernah ajudannya, pernah ini, pernah... Tidak, saya berbeda. Bukan karena itu. Pepatah Cina dia bilang, burung itu pasti mencari yang sama jenisnya. Kesamaan itu yang ada antara Bapak Presiden dan dia, bahwa gelombang kerendahan hati itu memadukan mereka dan meyakinkan Bapak Presiden untuk memilih Pak Listio. Siapa yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Pasti ditinggikan. Akan dibantu dalam perlindungan, pertolongan dalam tugas-tugasnya. Siapa yang rendah hati akan dimampukan Tuhan untuk bergaul dengan semua orang, sekalipun beda suku, etnis, golongan, dan agama, sekalipun status sosial apapun. Itu akan diluruskan jalannya. Itu yang saya lihat di dalam diri Pak Jenderal Listio. Nah, kalau dari pengamatan Pak John ini, kira-kira catatan menarik dari hasil kerja Pak Jenderal sebelum menjabat Kapolri itu apa? Ya, saya kira dijawab. Pernah kan dia di Kapolres, pernah juga Kapolda Banten. Bahkan waktu Kapolda Banten itu sejumlah organisasi kemasyarakatan atau elemen masyarakat menolak dia di Banten. Jadi tolak. Ya, tetapi penolakan itu tidak serta-merta membuat Pak Listio Sigit, Pak Jenderal Sigit, Listio Sigit itu menjadi mutung atau marah atau apa, tetap rendah hati dan mendekatkan diri pada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pengusaha-pengusaha di Banten untuk menjelaskan tugas-tugasnya sekaligus dengan tata krama yang baik dan meyakinkan orang. Dan selama di Banten dia bisa merubah ancaman itu menjadi satu manfaat komunikasi kerjasama yang baik dalam rangka suksesnya tugasnya. Bahkan waktu pindah, banyak sekali orang menangis. Saya ulangi, banyak orang menangis di Banten waktu dia pindah. Merinding ya? Ya. Iya. Wah, ini menarik ya Sobat RPK ya. Kalau Pak John kan nggak cuma sekali. Pak John tuh sering banget beriringan dengan masyarakat. Beriringan dengan masyarakat, khususnya juga masyarakat bisnis. Dengan pelantikan ini, apa yang diharapkan? Kalau pada umumnya kan masyarakat itu haus akan perlakuan yang adil. Oke. Pada umumnya masyarakat itu ingin supaya kejahatan berkurang. Pada umumnya masyarakat itu kan menghendaki supaya ada rasa aman. Dan itu ada di dalam konsep rencana kerja Pak Jenderal Listio Sigit dalam bentuk presisi. Presisi itu antara lain isinya di dalam, artinya merubah kultur Polri dalam bentuk layanan yang ramah tapi tegas. Saya ulangi, ramah tapi tegas dalam penegakan hukum. Yang kedua, berusaha untuk menjauhkan diri dari hidup mewah. Ya, yang ketiga, melakukan tugasnya itu tanpa pandang bulu. Apakah ya, yang selama ini masyarakat bilang, wah kalau polisi itu selalu tumpul kalau ke atas, tajam ke bawah. Artinya kalau rakyat biasa disikat habis, tapi kalau yang ke atas banyak dimaafkan, bahkan dibelain kalau berbuat jahat. Nah, konsep Pak Jenderal Listio Sigit itu menyentuh hal itu, bahwa perlakukan sama mereka dengan seadilnya. Itu juga termasuk dengan masyarakat bisnis juga ya? Termasuk. Jadi dengan masyarakat bisnis, saya kira bisnis ini bisa berkembang kalau ada rasa aman. Dan itu dijanjikan bahwa secara bertahap itu akan dicapai untuk itu. Sebab intinya adalah penegakan hukum dengan menghormati hak asasi manusia. Sahabat RPK, masih ada sih pertanyaan buat Pak John di Sahabat RPK ya. Tapi nanti kita akan lanjutkan lagi setelah ada waktu 30 menit nanti dari sekarang.
Sahabat RPK, Anda masih mendengarkan program Pilihan Orang Percaya yang dipancar luaskan dari Jalan Dewi Sartika 136D bersama dengan saya Argo Alkurtison dan Dede Rusli yang masih berbincang dengan Dr. John Paligi. Dan sahabat RPK, kita masih berbincang tentang perjalanan negeri ini sebagai sebuah bangsa, terutama setelah dilantiknya Jenderal Polisi Listio Sigit pada tanggal 27 Januari yang lalu. Tadi ada beberapa hal yang menarik dari Pak John bahwa Jenderal Listio Sigit itu orang yang rendah hati, dan kalau pernah dapat penolakan dari masyarakat justru tidak dilawan dengan kekuatannya dia, tapi justru membentuk interaksi sosial dengan masyarakat lain. Bahkan begitu Pak Jenderal mau pindah justru banyak yang sedih gitu ya. Begitu datang ditolak, begitu pergi malah ditahan. Menarik sekali. Nah, untuk masyarakat bisnis juga ternyata memang Pak Jenderal ini sangat diharapkan untuk memberikan suatu keadilan penegakan hukum. Selain masyarakat bisnis, Pak John juga sering beriringan dengan masyarakat sosial lainnya, misalnya masyarakat antar iman, Pak John. Nah, apa yang diharapkan nih Pak John dari masyarakat antar iman untuk pelantikan seorang jenderal polisi? Salah satu modal yang utama yang kita harus capai di masyarakat adalah tumbuhnya kerukunan umat beragama ataupun tumbuhnya kerukunan antar masyarakat apapun, serta persatuan itu kita bangun dengan apa? Dengan penuh toleransi, dengan penuh kasih sayang untuk membangun negara ini. Bangsa ini tidak bisa dibangun kalau selalu terjadi perpecahan dalam berbicara, dalam menanggapi, saling fitnah, saling ini dan lain-lain, saling merendahkan, saling menyerang, tidak bisa dibangun. Ini bangsa baru bisa terbangun kalau ada kerukunan dan persatuan. Maka saya melihat Bapak Jenderal Listio Sigit itu sangat memahami ini, bahwa modal utama kita membangun bangsa ini harus bersatu, rukun, dan damai. Maka dia sesudah dilantik, kunjungan pertamanya itu dia mengunjungi markas besar, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ya, kemudian dilanjutkan dengan markas besarnya pusat Muhammadiyah di Menteng. Dilanjutkan lagi ke Majelis Ulama Indonesia. Artinya apa? Pak Jenderal tahu persis bahwa dengan kunjungan itu dia jelaskan dan meyakinkan bagaimana harus memohon kerjasama, memohon dukungan, kemudian juga menjanjikan sesuatu kerjasama yang terbuka, langsung dan baik, dan akan melaksanakan tugas dengan baik. Ini adalah hal yang sangat-sangat, saya rasa langkah yang luar biasa, dan bagian dari membangun kasih sayang ini, silaturahmi ya. Membangun silaturahmi adalah hal yang membantu kita untuk bersemangat melakukan sesuatu yang positif bagi bangsa. Dan itu direspon dari NU, dari Muhammadiyah, Majelis Ulama, direspon baik, positif sekali. Nah, dengan masyarakat tentu dengan melihat itu, masyarakat juga bisa menilai bahwa ternyata Pak Jenderal ini tidak mengandalkan dirinya. Dia sukses karena dukungan masyarakat, doa masyarakat, partisipasi dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Kepolisian Negara, bahwa sukses Polri juga ditentukan tidak hanya kinerjanya, tapi partisipasi masyarakat. Itu dalam undang-undang ada. Partisipasi masyarakat. Maka Pak Jenderal sangat memahami, saya baru bisa sukses kalau ada partisipasi yang positif dari masyarakat. Artinya Jenderal Listio Sigit ini mengerti apa yang dikerjakannya. Saya kira semua jenderal yang menjadi Kapolri ada yang mengerti. Maksudnya dalam posisi dia sebagai kebetulan
bukan orang dari kebanyakan kalau masalah keimanan gitu Pak Jo. Kita tidak bicara di bangsa ini, kita tidak berbicara dari mana, suku mana, etnis mana, agama, tidak berbicara. Bangsa ini membutuhkan semua elemen bangsa, etnis manapun, suku manapun, status sosial manapun, agama manapun. Bangsa ini membutuhkan semua itu untuk bergandengan tangan membangun negara ini. Jadi tidaklah, itu sudah tidak ada masalah seperti itu. Lupakan hal itu. Nah, bukan lupakan, memang tidak ada masalah. Tidak perlu dibicarakan itu. Oke. Ya, kalau yang lalu kita banyak pertentangan, itu karena elemen-elemen yang memang ingin merusak bangsa. Maka ke depan ini, pandangan kita yang harus kita jauh ke depan. Membangun bangsa ini harus pikiran positif, pikiran besar, karena bangsa perlu besar. Harusnya masyarakat begitu Pak John ya? Ya, memang ke depan saya yakin dan percaya bahwa kita akan lebih baik. Pasti. Kalau ke depan akan terjadi hal-hal seperti ini lagi gitu Pak John. Nah, mungkin dengan pelantikan dari Kapolri ini, masyarakat juga dimulai terbuka. Kalau Pak John sendiri melihat kira-kira harapan masyarakat secara luas dari semua elemen, semua segi kehidupan masyarakat tentang dilantiknya seorang Kapolri yang kebetulan memang dari golongan atau kelompok iman yang nggak banyak gitu. Nggak banyak kan di negeri ini gitu Pak Jo. Nggak merupakan judul itu. Itu bukan perlu dibicarakan. Saya ulangi tadi bahwa kita semua memiliki niat baik untuk membangun bangsa apapun latar belakang kita. Itulah sebabnya pendiri bangsa ini memberikan kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Memang kita berbeda-beda, tapi kita satu dalam membangun bangsa ini. Satu. Tidak boleh saling. Tidak ada istilah-istilah dia dari ini, dari enggak. Siapa saja memiliki kualifikasi, ya, kapasitas, capability, maka dia boleh. Tapi itu pun juga sangat tergantung Bapak Presiden kan, kalau misalnya Kapolri. Dan itu pun juga sangat tergantung dari restu dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa kan. Jadi tidak ada orang di bumi ini yang mau menghendaki jabatan tanpa restu Tuhan. Iya. Betul. Oke, kalau buat Pak John sendiri kalau melihat dengan dilantiknya Pak Lisio ini harapannya apa nih Pak John? Ya, pengharapan kita satu, bahwa sukses yang akan dicapai itu akan maksimal kalau dukungan topangan secara internal Polri itu semakin meningkat. Jadi sudah meningkat, semakin meningkat. Karena tidak, polisi dan tentara itu beda dengan sipil. Kalau sipil ada keputusan, masih masing-masing ada yang pro kontra. Kalau di polisi enggak. Kalau sudah diputuskan ke Polri, itu semua personil mendukung. Tidak ada yang menentang. Demikian juga TNI. Kalau kita di sipil ini masih ada bersungut-sungut sana-sini, kenapa bukan saya? Enggak. Ya, dan itu adalah modal utama dalam rangka mencapai sukses Kapolri, karena dukungan semua personil Polri, mulai dari tingkat paling bawah sampai dengan Mabes Polri. Itu sukses. Yang kedua, pengharapan yang kedua adalah sukses Polri juga akan semakin naik apabila mampu mengkoordinasikan segala rencananya ataupun langkah-langkahnya dengan TNI Polri. Itulah sebabnya Pak ini bertandang ke Menteri Pertahanan, Pak Kapolri. Nah, yang ketiga, sebagai Kapolri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, ya atasannya kan Bapak Presiden. Maka pengharapan kalau saya itu tetaplah setia pada negara dan tetaplah menghormati Bapak Presiden. Nah, yang keempat itu adalah karena yang dihadapi semua warga negara yang berbeda-beda,
tetaplah perlakukan mereka sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna, sama semuanya, dan sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Polri menegakkan hukum sambil menghormati hak asasi manusia. Wah, terima kasih Pak John untuk Terima kasih. waktunya Pak John Terima kasih. untuk share dengan kami dan sahabat RPK. Sampai di Tapi sini. ada satu yang saya sampaikan. Oke. Dengan tulus ikhlas saya sampaikan, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit, selamat bertugas. Saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga penyertaannya, pertolongan dan perlindungannya selalu bersama dengan Bapak dan keluarganya, serta seluruh personil Polri yang ada. Selalu sehat, dijauhkan dari sakit penyakit, teristimewa dijauhkan dari penyakit COVID-19. Terima kasih. Ya, sahabat RPK, kita ketemu lagi di kesempatan dan waktu yang lain. Juga sahabat RPK, kita akan ketemu lagi di POP mendatang. Saya Argo, Arthur Tison dan Dede Rusli undur diri. Salam. We satisfy your soul thirst.